Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Erli Agustiana Dara dari kelas 11 Tata Boga SMK Negeri 1 Pandeglang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang penyakit HIV. Nah, penyakit HIV AIDS itu adalah penyakit, sedangkan HIV itu virusnya. Jadi, aku tuh bingung sebenarnya, gitu kan? Banyak yang tanya, HIV apa? Kenapa sih banyak banget namanya? Kenapa nggak bilang AIDS atau HIV aja? Kenapa harus HIV, AIDS atau penyakit menular seksual lainnya? Nah, jadi aku di sini bakal ngasih tahu ya, kalau AIDS itu penyakitnya, kalau HIV itu virusnya. Nah, virus AIDS itu adalah virus yang seseorang itu bisa dikatakan terkena AIDS apabila virus HIV merusak kekebalan tubuh manusia. Nah, diagnosa penderita HIV bukan berarti seseorang memiliki AIDS atau mereka akan meninggal. Ngerti gak maksudnya? Jadi belum tentu diagnosa seorang dokter mendiagnosa seseorang yang terkena penyakit menular seksual ini akan meninggal, belum tentu gitu kan. Nah, penularan HIV tidak melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, atau bekas toilet. Jadi, penularan HIV itu hanya berasal dari konteks, jadi itu kayak dia itu kalau bisa menularnya itu hanya lewat darah dan lewat kayak kamu itu berhubungan seksual sama orang yang punya penyakit, baru kamu bisa kena. Nah, cara buat pencegahan HIV-nya itu, yang pertama hindari seks bebas, yang kedua jangan menggunakan jarum suntik bergantian, yang ketiga perhatikan luka yang terbuka. Jadi pasien yang terkena HIV itu gini loh ya, kan kalau misalkan tadi kan saya udah ngasih tahu kalau HIV itu terkena bisa nular itu dari darah. Nah kan kalau luka itu suka berdarah kan, nah itu bisa jadi luka. Terus lakukan vaksin itu kayak melakukan vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B, melakukan secara tes rutin. Nah jadi yang untuk kita yang belum kena sebaiknya tidak dianjurkan, cuman lebih kayak menjaga gitu ya. Menjaganya itu dengan kita melakukan suntik vaksin biar agar tubuh kita terus kebal dan virus-virus lain itu nggak masuk. Yang keempat, udah segitu doang. Nah, gejala apa aja sih gejala penyakit HIV itu? Nah, gejala-gejalanya itu yang pertama demam. Demamnya itu kayak demamnya itu demam ringan, kayak sakit tenggorokan, terus pembekakan kelenjar getah bening. Nah, itu tuh mungkin si virusnya itu sudah masuk ke dalam aliran darah kita. Yang kedua, kelelahan dan sakit sendi. Nah, ketika virus itu menyerang sel-sel di tubuh kita, maka kan kita pasti sakit lah kan. Nah itu juga kan kita bakal nanti ngerasain sakit sendi, terus kecapean. Nah yang ketiga itu ruam di kulit sakit. Nah ruam di kulit sakit itu jika kayak misalkan gini loh ya, tiba-tiba itu jerawatan banyak banget terus bisul, itu tuh sebenarnya bukan itu. Nah kita gimana sih cara ngebedainnya mana penyakit gimana hepatitis munculnya HIV itu di kulit kita itu. Nah jadi tuh kayak misalkan ya, kayak kamu nggak ada di tanda yang lain tapi kamu jerawatan banyak nggak sembuh-sembuh terus bisulan, nah itu bisa jadi kamu itu tertular penyakit HIV ini. Nah yang keempat itu mual, muntah, dan diare. Nah diare yang terus menerus disertai dengan mual, muntah, jika terjadi tersebut bisa dikatakan juga seseorang tersebut terkena atau tertular penyakit HIV AIDS ini. Nah berat badan itu sering turun dan disertai batuk kering. Nah
Kalau misalkan udah kayak gitu, itu berarti virus tersebut sudah memasuki imun tubuh kalian, sehingga tubuh tidak mampu lagi buat berkembang dan akhirnya berkurang berat badannya terus menerus. Yang keenam, yang terakhir, flu tak kunjung sembuh. Nah, kalau flu tak kunjung sembuh itu sama kayak yang tadi, yang berat badan turun. Dia itu sudah mengenai imun dan kayak flu-nya itu tuh udah nggak bisa karena dia udah kena hidung dan sudah kena semua sel-sel kita ya. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahan HIV itu kita nggak boleh atau dilarang kayak gini ya, kayak seseorang misalkan ya, emang ya bukan kita, tapi kalau seseorang biasanya kan menggunakan tato, masang tato itu kan kalau dilihat di YouTube, di YouTube, di TikTok atau di tempat-tempat lainnya itu biasanya itu mereka itu jarang mengganti jarum suntik. Nah, disarankan untuk tidak memasang tato karena apa? Karena itu sendiri takutnya satu orang, jadi orang A itu dia kan masang tato misalkan ya, ini mah contohnya aja. Jadi si yang A-nya itu masang tato. Nah, dia ini yang ini tuh yang A itu kena penyakit HIV. Nah, yang B-nya itu juga pas mau masang tato kan, dia itu abis si A, dia nggak kena sakit HIV, berhubung jarumnya bekas si A dan dia kena penyakit HIV jadi nular karena dia bisa lewat darah gitu. Nah, untuk mencegahnya tadi saya sudah katakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.